Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bayudi Cahyono di Ubay DC Channel. Ya, melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan minggu kemarin. Kita sudah belajar tentang Ismul Munadi. Sekarang kita belajar tentang Anwaul Maf'ul. Apa teman-teman? Anwaul Maf'ul. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya kita klik tombol subscribe guna membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa loncengnya ya guys. Indikator capaiannya yang pertama adalah mengetahui macam-macam maf'ul. Jadi maf'ul itu ada beberapa macamnya. Nanti kita akan belajar tentang macam-macam maf'ul. Sebelum kita bicara banyak tentang macam-macam maf'ul, kita ingat kembali apa itu maf'ul. Maf'ul adalah kata yang dikenai fi'il, dikenai pekerjaan oleh fa'il, oleh pelaku. Ya. Jadi maf'ul ini kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut sebagai objek. Seperti itu. Kemudian kalau fa'il itu biasa kita sebut sebagai subjek. Sedangkan fi'il biasa kita sebut sebagai predikat atau kata kerja. Seperti itu. Ya, mengetahui macam-macam maf'ul. Kemudian yang kedua, memahami penggunaan macam-macam maf'ul dalam kalimat. Memahami penggunaan macam-macam maf'ul dalam kalimat. Yang ketiga, mampu melakukan percakapan menggunakan macam-macam maf'ul. Setelah teman-teman nanti tahu macam-macamnya, kemudian bisa menggunakan macam-macam daripada maf'ul itu tadi, diharapkan teman-teman bisa melakukan percakapan menggunakan macam-macam maf'ul tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sekarang masuk ke Maharotul Istima'. Katabtu darsan jadidan. Mana yang maf'ul? Ya, benar. Yang maf'ul adalah darsan. Nih. Contoh yang kedua. Syarobat tiflu kuban minal ma'i. Mana maf'ul? Kuban. Ya, betul. Ini adalah maf'ul. Kuban. Meskipun secara arti ini adalah gelas. Syarobat tiflu, seorang anak kecil meminum gelas. Oh, tidak. Ini adalah sebuah sastra dalam bahasa Arab. Syarobat tiflu kuban minal ma'i, maksudnya seorang anak kecil meminum segelas daripada air. Artinya adalah segelas air. Seperti itu. Sebenarnya yang diminum gelasnya apa airnya? Iya, betul. Yang diminum itu sebenarnya adalah airnya. Tapi yang menjadi maf'ul di sini adalah gelasnya. Duh, kok gimana saat kok seperti itu? Nah, bingung ya? Nggak apa-apa. Bingung nggak apa-apa. Nanti perlahan-lahan juga paham. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya. Aqobal qadi al mujramu ta'diban lahu. Mana? Ya, yang digarisbawahi ta'diban. Ijtahadtu fi dirasati rukbatan fit tufuqi. Tanawalul marid ad-dawa'u rukbatan fish shifai. Safartu wal fajaro.
Najahat tolibu najahan. Duh, kok di sini najah, di sini najahan, Ustaz? Ini adalah masdar daripada najaha. Masdar yang di akhir ini menjadi maf'ul. Jadi di sini adalah seorang murid ini sukses dengan kesuksesan, seperti itulah kurang lebih. Safartu ila Makkati safarotaini. Perhatikan. Safartu, saya sudah pernah melakukan perjalanan ila ke Makkah safarotaini, 2 kali perjalanan. Ini masdar. Nah, ini maf'ul, seperti itu. Saya pikir cukup untuk istima, untuk memperdalam pemahaman daripada teman-teman terkait anwaul maf'ul. Kita langsung menuju ke qaidah nahwiyah. Ya, kita sekarang sudah di halaman qaidah nahwiyah. Saya akan menjelaskan satu persatu daripada anwaul maf'ul atau macam-macam daripada maf'ul. Ini macam-macamnya. Kemudian yang kolom tengah ini adalah bayannya atau penjelasannya. Sedangkan kolom ketiga ini adalah al-misal atau contoh. Seperti itu. Kita pahami dulu maf'ulun bih. Seperti yang sudah kita pelajari, maf'ulun bih adalah ismun mansub. Mansub itu berarti di atas, kayak gini. Mau fathah ten, mau fathah atau fathah ten, seperti ini. Yubayinu menjelaskan, man au ma, siapa atau apa, waqa'a yang terjadi, alaihi terhadapnya, fa'alal fa'il yang dikerjakan oleh fa'il, pelaku. Jadi maf'ulun bih ini adalah ism yang menjelaskan siapa atau apa yang dikerjakan, yang dikenai oleh pekerjaan daripada si fa'il atau si pelaku. Contoh lah, langsung contoh biar mudah. Katabtu ad-darsa. Fi'ilnya mana? Katabtu, oke, fi'il. Fa'ilnya mana? Tu, oke, tu. Artinya apa? Tu itu siapa? Ana, ya. Kata ganti dhamir daripada ana. Kemudian ad-darsa. Ad-darsa ini adalah ism, aslinya ad-darsu. Karena dia menjadi maf'ulun bih, maka dia berubah menjadi mansub, ad-darsa. Seperti itu. Maka artinya saya telah menulis pelajaran. Yang ditulis apa? Pelajaran. Siapa yang nulis? Ana. Diwakili dengan dhamir tu. Pekerjaannya apa? Menulis. Sampai di sini paham ya? Oke, lanjut ke bentuk yang kedua atau jenis yang kedua. Naun, macam yang kedua. Al-maf'ulul mutlak. Apa artinya? Maf'ul yang mutlak. Penjelasannya seperti apa? Masdarun mansubun yuzkaru ba'dal fi'il litaukid. Nah, ini kuncinya. Kuncinya adalah litaukid. Jadi di situ adalah masdar. Masdar tentunya bentuknya ism, mansub seperti tadi yang sudah dijelaskan. Mansub itu berarti seperti ini ya. Yuzkaru yang disebutkan ba'dal fi'il, setelah fi'il, litaukid. Apa itu litaukid?
untuk penekanan, lebih meyakinkan, seperti itu. Oke, sekarang langsung masuk ke contoh. Najahat thalibu najahan. Nah, ini najaha sukses, berhasil. At-thalib, thalib pelajar, sukses. Najahan, dengan sesukses-suksesnya. Istilahnya itu pelajar itu sukses besar, seperti itu. Jadi berhasil dengan maksimal, mumtaz, kumlot. Nah, seperti itu. Jadi najaha at-thalibu najahan, menekankan keberhasilan yang dicapai oleh si thalib itu. Auli bayani nawaihi, atau untuk menjelaskan nau daripada bagian atau macamnya. Contoh, nimtu nauman amikon. Pekerjaannya apa? Nama yanamu. Perhatikan, saya telah tidur. Nauman, dengan tidur. Amikon, apa artinya amikon? Gelap. Maksudnya gelap apa? Tidurnya itu sangat nyenyak. Kan ada tidur itu yang nyenyak, ada yang tidur yang tidak nyenyak. Lah amik itu adalah dalam. Dalam itu ya nyenyak. Auli bayani adaduhu, atau untuk menjelaskan tentang adat. Apa itu adat? Jumlah. Contoh, safartu ila Makkah safarotaini. Tadi seperti yang di bagian istami. Safartu, saya sudah pernah melakukan perjalanan ila Makkah, ke Mekah. Safarotaini, ya perhatikan ini, safarotaini. Safarun itu satu, safarota ini berarti dua. Artinya apa? Saya pernah melakukan perjalanan ke Mekah sebanyak 2 kali perjalanan. Artinya berapa kali dia sudah pernah ke Mekah? 2 kali, ya betul. Selanjutnya, bentuk atau macam selanjutnya, al-maf'ulu li ajlihi. Maf'ul karena ada perlunya, karena ada sebabnya. Contoh penjelasannya, masdarun mansubun yudkaru li bayani sabab. Nah, yudkaru disebutkan li bayani untuk menjelaskan sebab wuqu'il fi'li, terjadinya sebuah pekerjaan. Nah, jadi masdar maf'ulnya tadi yang berbentuk ism masdar itu dimunculkan, disebutkan untuk menjelaskan sebab daripada terjadinya sebuah perbuatan atau pekerjaan. Contoh, jitu ilal madrasah, saya telah datang ke sekolah itu untuk tolaban, untuk meminta atau mencari ilmu. Jadi saya ke sekolah itu tujuannya mencari ilmu. Sebab saya datang ke sekolah itu semata-mata untuk mencari ilmu. Waqafatil tilmid, siswa itu berhenti ihtiraman lil muallim. Perhatikan, ihtiraman lil muallim, penghormatan terhadap guru. Waqafa itu berhenti, tilmid itu murid. Murid itu berhenti, maksudnya mungkin dia lagi berjalan. Maksudnya mungkin dia pas lagi berjalan tiba-tiba berhenti. Nah,
berhenti ini kenapa? Sebabnya, perhatikan di sini sebabnya karena ihtiraman lil mu'allim, karena untuk menghormati mu'allim, guru. Seperti itu. Selanjutnya al-maf'ulu fihi zarfun yubayinu makanun au zamanun hudusul fi'il, terjadinya suatu pekerjaan. Contoh, safartu lailan. Nah, lailan ini dzaraf ya. Dia masdar dan dia maf'ul. Menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang safar, terjadinya perjalanan. Jadi aku melakukan perjalanan malam hari. Malam hari ini adalah maf'ul, maf'ulun fihi atau dzaraf ya, yang mana dia itu menjadi penjelas daripada pekerjaan safar itu. Waktunya adalah malam. Jalastu, saya duduk, indaka, ketika bersamamu. Indaka, ketika bersama. Indaka itu tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada keterangan di depannya. Seperti itu. Al-maf'ul ma'ahu. Maf'ul ma'ahu. Apa ma'ahu? Ya, bersamanya. Ismun mansubun ya, seperti biasa ismun mansub yang fathah harokatnya atau fathaten. Yaqa'u ba'da wawu, terjadi setelah wawu. Tusama wawu ma'iyah, yang disebut sebagai wawu ma'iyah. Apa itu wawu ma'iyah? Mungkin teman-teman sering mendengar kata ma'iyah. Ma'iyah itu sebutan orang-orang yang ikut pengajian dengan Cak Nun. Nah, kalau teman-teman tahu. Nah, ma'iyah ini adalah bersama, wawu kebersamaan, intinya kayak gitu. Wa yakunu, dan menjadi, bimakna, yang maknanya ma'a, dengan. Lidalalati ala, untuk dalil atau untuk memperjelas sebagai dasar atas. Man hasola fi'lu, dengan siapa fi'il itu dilakukan, bima'iyatihi, dengan kebersamaannya. Contohnya gini, sirtu wa kholidan. Sirtu wa kholidan. Khalid ini temennya ketika saro yasir. Nah, seperti itu. Oke, jelas sampai sini? Silahkan dibaca tugasnya nih ya, PR ya. Dibaca Iqra' Mayati atau Maharatul Qiraah, ini dibaca. Kemudian ditandai mana yang termasuk maf'ulun bih ya. Kemudian dijelaskan itu maf'ulun bih apa. Jadi kamu cari contoh. Oh, ini maf'ulun bih. Maf'ulun bihnya masuk ke kategori apa? Apakah kategori dzaraf atau kategori ma'ahu atau kategori yang lain? Silahkan cari, dibaca, dicari maf'ulun bihnya yang mana. Kemudian di klasifikasi ini termasuk maf'ulun bih yang apa, seperti itu. PR-nya itu aja di Maharatul Qiraah. Yang ini sunnah dibaca aja. Maharatul Kalam, Iqra' Al-Khiwar, ini dibaca saja. Dibaca berkali-kali supaya teman-teman mudah lidahnya untuk berbicara bahasa Arab. Ini belum disakel, sekalian belajar teman-teman menyakel. Termasuk ini disakel juga, karena kalian tidak akan tahu kalau tidak disakel dulu. Jadi dicari cara bacanya bagaimana, dicari mana maf'ulun bihnya, lah itu termasuk maf'ulun bih yang apa. Seperti itu ya teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Seperti ini dulu. Sampai di sini dulu materi kita tentang bahasa Arab.
yang membahas tentang anwaul maf'ul ya, membahas tentang anwaul maf'ul. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share ya.